Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Zahra Aulia Nasution dengan NIM 2411521015. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa itu VLAN. Nah, jadi VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network, yang dimana itu adalah teknologi jaringan yang memungkinkan kita membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis terpisah, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pengelolaan jaringan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh jaringan tanpa VLAN. Nah, dalam gambar tersebut kita dapat melihat bahwa jaringan tanpa VLAN itu ia memiliki banyak ia memiliki banyak switch. Nah, dalam gambar tersebut semua perangkat terhubung dalam satu jaringan. Nah, di situ nanti ia akan memunculkan berbagai masalah, misalnya seperti broadcast rame, data bisa bocor ke perangkat lain, dan tidak aman buat organisasi besar. Nah, selanjutnya yaitu contoh jaringan dengan VLAN. Di sini kita dapat melihat kalau jaringan dengan VLAN itu ia terpisah berdasarkan departemennya. Nah, di sini kita bisa memisahkan jaringan berdasarkan departemen, walaupun semua visinya itu masih nyambung ke switch yang sama, itu datanya nggak bakal saling nyampur. Nah, kita dapat memiliki beberapa keuntungan dengan menggunakan jaringan VLAN ini, yaitu lebih aman, mengurangi broadcast, fleksibel, yaitu tinggal config bukan beli kabel baru, dan cocok untuk kampus, kantor, rumah sakit, dan gedung-gedung besar lainnya. Bayangin aja VLAN itu kayak kamar kos dalam satu gedung, dimana gedung kos itu sama dengan switch, dan setiap kamarnya itu VLAN-nya. Nah, itu mereka semua itu dia dalam satu bangunan, tapi tetap terjaga privasinya. Orang kamar satu nggak bakal bisa melihat seenaknya ke kamar 3. Nah, gitulah gambaran visi di jaringan VLAN. Simple bukan? Kalau contoh realnya itu misalnya ada VLAN 10 itu milik dosen, VLAN 20 itu milik mahasiswa, dan VLAN 30 itu milik keuangan. Nah, setiap VLAN itu punya akses yang beda, jadi mahasiswa nggak bakal bisa ngakses ke dosen dan ke bagian keuangan, begitu juga sebaliknya. Jadi intinya VLAN itu bikin jaringan kita menjadi lebih rapi, aman, dan efisien tanpa menambah perangkat. Nah, selanjutnya kenapa VLAN itu dibutuhkan? Jadi, kalau kita tanpa VLAN itu, semua perangkat dalam satu jaringan besar. Semua perangkat itu bakal dalam satu jaringan besar. Dimana itu akan memunculkan broadcastnya itu terlalu banyak dan itu tidak aman. Selain itu, sulit juga dikelola jika jumlah perangkatnya dalam jumlah besar. Nah, kalau dengan VLAN, perangkat itu bisa dikelompokkan berdasarkan bagian. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, itu ada bagian mahasiswa, bagian dosen, bagian keuangan. Dan broadcastnya itu hanya dalam grup masing-masing departemennya. Selain itu, dengan VLAN ini akan menjadi lebih aman dan lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu cara kerja VLAN. VLAN ini diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, dan semua informasi yang mengandung pengalaman suatu VLAN atau tagging disimpan dalam satu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port yang digunakan VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang
manageable atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge-nya memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengelamatan atau bridging software yang berfungsi untuk mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN yang dibutuhkan oleh router tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran cara kerja VLAN, di mana tiap portnya itu yang harusnya memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka itu akan dikonfigurasi pada itu akan dikonfigurasi berdasarkan departemennya menjadi 121, 221 pada contoh tersebut. Jadi bagian yang memiliki angka yang sama itu akan menjadi satu departemen. Nah, untuk catatan penting VLAN ini yaitu VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch, bukan pada host atau PC-nya. Untuk membuat host atau PC menjadi sebuah anggota VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tanpa VLAN. Jika tanpa VLAN, maka ia akan tanpa broadcast control. Di tanpa VLAN ini, IRP request-nya itu akan dikirim ke semua host dan akan memakan bandwidth dan sering terjadi tumbukan atau collision. Sedangkan menggunakan VLAN, ya tiap IRP-nya itu akan dikirim hanya ke anggota host VLAN yang sama. Misalnya satu hanya dikirim ke hostnya yang satu juga. Dengan VLAN ini akan mengurangi terjadinya tumbukan atau collision. Nah, berikut yaitu contoh implementasi VLAN. Yaitu di mana VLAN 1 itu keuangan, VLAN 2 itu bagian IT, dan VLAN 3 itu bagian kamera. Jadi keuangan hanya dapat mengakses keuangan, begitu juga dengan IT hanya dapat mengakses IT, serta kamera juga hanya dapat mengakses bagian kamera doang. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai VLAN. Apabila kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.